Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, kembali lagi bersama saya Kak Agus. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar 4 alasan anak-anak mulai berbohong. Jadi Bapak Ibu, tentunya kita ada saatnya mendapati anak kita berbohong. Nah, ini 4 alasan mendasar yang mungkin ketika terjadi sebelumnya kepada kakaknya, ini untuk menghindari terjadi lagi ketika anak mulai berbohong. Jadi Bapak Ibu semua, anak itu mulai menerima program dalam pikirannya ataupun program dalam membentuk karakternya ialah ketika usia, kalau dari penelitian Dr. Adi Gunawan, bahkan dari usia 3 bulan dalam kandungan sampai sekitar 7 tahun umurnya. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana ketika usia itu anak mulai berbohong Bapak Ibu semua. Ada 4 alasan yang kita bisa cari tahu apakah anak kita berperilaku seperti ini atau tidak. Alasan yang pertama ataupun sebab yang pertama anak mulai berbohong adalah karena meniru orang tuanya. Nah, mungkin Bapak Ibu semua tanpa kita sadari, tanpa kita mengetahuinya, anak kita meniru perilaku kita. Bolehlah ambil contoh ketika kita mungkin sedang nelpon di rumah dengan kerabat kita ataupun rekan kerja kita. Di sana rekan kerja kita menanyakan, "Kamu lagi di mana?" Dan kita pun menjawab, "Saya lagi di kantor." Padahal Bapak Ibu semua, si ibu itu atau si bapak itu sedang berada di rumah nelpon itu, dan anaknya melihat, oh, bapak sedang ada di rumah tapi kok nelpon ngakunya ada di kantor. Nah, boleh jadi meniru hal tersebut anak-anak itu. Atau mungkin sering kejadian ketika ada Pak RT ataupun siapa yang datang ke rumah nanyain bapak, "Assalamualaikum Bu, ada bapaknya?" Nggak ada. Atau si bapaknya sudah kontak terlebih dahulu kepada ibunya, "Bu, nanti kalau ada Pak RT, Pak RW bilang bapak nggak ada di rumah ya." Padahal bapaknya ada ngumpet di kamar. Dan si anak melihat, mendengar kejadian itu dan terekam dalam pikirannya. Ternyata berbohong itu ya seperti itu. Seperti apa yang saya lihat terhadap orang tua saya. Nah, itu ya yang pertama, meniru orang tuanya. Yang kedua Bapak Ibu semua, sebab kenapa anak berbohong adalah kita memberikan pertanyaan yang sudah jelas jawabannya. Bagaimana Kak Agus? Pertanyaan yang sudah jelas jawabannya. Contoh kayak gini. Ibu sedang nonton televisi di rumah dan anak sedang bermain. Padahal itu di dekat ibu. Ibu fokus kepada televisinya dan ketika itu beberapa saat kemudian terdengarlah gelas yang jatuh dan pecah ke lantai. Dan di sana ibu bertanya seperti ini, "Siapa yang memecahkan gelas itu?" Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya sudah jelas. Karena hanya ada anak kita yang sedang bermain di situ. Dan tentunya ketika ada pertanyaan seperti itu, si anak pun bisa jadi diam atau dia berbohong, "Bukan saya tapi sama kucing," ataupun apa gitu. Tapi ubah pertanyaannya dengan kayak gini, "Nak, kok bisa pecah gelasnya?" Nah, pasti anak-anak akan mencari jawabannya dengan alasan kenapa pecahnya, bisa kesenggol ataupun kena mainan. Jadi pertanyaan yang sudah jelas jawabannya kita harus hindari itu kepada anak. Karena di sana ada celah anak-anak mulai akan belajar berbohong. Boleh jadi ketika di sana diaminkan oleh orang tuanya, ketika ke peristiwa yang lain pun anak akan seperti itu Bapak Ibu semua. Dan sebab yang ketiga Bapak Ibu semua, kenapa anak berbohong ialah kita terlalu berat memberikan hukuman. Tidak proporsional memberikan hukuman. Contoh kayak gini. Ketika pelanggar lampu merah diberikan hukuman ketika melanggar itu dengan denda 10 juta dan kurungan tahanan 1 tahun, itu berat kan ya? Pasti akan banyak orang yang mencari alasan ketika dia melanggar itu dan tertangkap polisi. Pasti dia akan mencari 1000 alasan agar tidak mendapatkan hukuman tersebut. Karena memang pelanggarannya
hukumannya tak sebanding dengan pelanggarannya. Begitupun kita. Boleh jadi anak kita sering main game, lupa waktu sholat, lupa waktu belajar. Kita menghukumnya dengan hukuman yang begitu berat. Sehingga anak-anak kita mempunyai keyakinan bahwa udahlah, mending berbohong aja daripada hukumannya berat. Nah, jadi Bapak Ibu semua, hukumlah ataupun berikanlah peringatan ataupun pembelajaran kepada anak-anak kita dengan pembelajaran yang proporsional dengan pelanggarannya ataupun dengan kesalahannya. Ketika dia berbohong, bolehlah dengan hukuman fisik. Fisik itu bukan memukul ya, bukan menendang, tapi mungkin Dek, karena Adek sudah berbohong 3 hari berturut-turut, Adek harus mencuci piring di rumah. Nah, boleh gitu ya. Ataupun hal-hal yang lainnya. Dan jangan memberikan hukuman terhadap hal-hal yang positif. Contoh kayak gini. Ketika Adek kan udah berbohong, ya udah Adek harus hafal Al-Qur'an. Nah, jadi seolah-olah ngapal Quran itu adalah hukuman. Nah, itu harus dihindari Bapak Ibu semua. Dan yang terakhir Bapak Ibu semua, alasan ataupun sebab kenapa anak berbohong ialah kita tidak konsisten. Tidak konsisten terhadap apa Kak Agus? Terhadap apa yang kita ucapkan. Contoh kayak gini. Kita udah tahu nih anak kita berbohong. Ternyata kita memberikan jawaban kayak anak kita itu tidak jujur kepada kita. Kita bilang kayak gini kepada anak. Nah, jujurlah. Ketika kamu jujur, mama tidak akan menghukum kamu. Setelah itu jujurlah si anak. Ketika anak jujur, ternyata si ibu tidak siap. Yang tadinya mungkin dia janji, nah jujurlah kamu. Kalau kamu jujur, ibu gak bakal marah, gak bakal menghukum kamu. Dan ternyata ketika si anak itu jujur, si ibunya menghukum, si ibunya marah. Dan ada program yang masuk ke dalam pikirannya, ketika saya jujur, ibu tidak menepati janjinya. Sehingga saya dimarahin, sehingga saya dikasih hukuman. Sehingga dalam pikiran anak, ya udahlah, mendingan berbohong aman daripada jujur babak belur, contoh ya kayak gitu. Ya, jadi itu 4 alasan Bapak Ibu semua awal mula anak mulai berbohong. Jadi pesan dari saya, jaga sikap kita. Lebih baik kita bercapek-capek pada saat ini ketika memprogram pikiran bawah sadarnya sampai mungkin nanti remaja, awal mula remaja 7 tahunan. Agar nanti program setelahnya itu adalah tinggal menjalankan saja. Karena programnya sudah terbentuk oleh kita. Karena ketika ada repetisi ataupun pengulangan, itu akan menjadi melekat dalam dirinya. Mungkin menjadi habits dalam dirinya berbohong tersebut. Jadi, yuk kita sama-sama untuk menjaga agar anak kita tidak mempunyai karakter pembohong. Sekian dari saya, Kak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.